Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Ya pemirsa, kami awali informasi pertama untuk Anda, di mana hari ini 4 helikopter dikerahkan untuk memberikan 2 ton bantuan untuk disalurkan ke 5 lokasi daerah terisolasi akibat banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Kelima daerah yang mendapatkan bantuan adalah Kabupaten Padang Pariaman, Maligi, dan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan Palebayan, Kabupaten Agam. Bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan seperti minyak, air minum, hingga perlengkapan bayi. 4 helikopter dikerahkan milik BNPB, Basarnas, dan TNI yang diterbangkan melalui landasan udara Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat. Pendistribusian bantuan dilakukan melalui udara karena sejumlah akses yang masih tertutup sehingga tidak dapat menyalurkan bantuan melalui darat. Pasca banjir bandang, masih ada 3 kecamatan yang terisolasi total di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Air masih memutus akses transportasi darat dari 2 arah, yaitu dari Idi menuju Medan dan dari Idi menuju Banda Aceh. 3 kecamatan yang terisolasi total di kabupaten tersebut, yakni di Kecamatan Rantau, Perlak, Serbajadi, dan Simpang Jernih. Proses evakuasi warga berjalan dramatis. Satu persatu warga digotong untuk dievakuasi ke daerah yang lebih tinggi. Proses evakuasi tersebut berjalan selama 4 jam. Setelah dinyatakan aman dari banjir, tim melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para korban banjir sambil menunggu bantuan dari BPBD Aceh Timur. Itu mesin yang apa itu yang dari apa itu? Sejumlah lansia dan anak-anak pengungsi korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah Aceh mulai terserang demam penyakit. Di posko pengungsi Gule Pulau Pemirsa, Kecamatan Bintang, sejumlah anak lansia dan anak-anak kini mulai mengalami demam pasca bencana banjir. Selain obat-obatan, pengungsi juga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan makanan melalui jalur udara dikarenakan stok bantuan darurat yang sudah diterima kini mulai menipis. Warga juga berharap pemerintah segera mengupayakan pembukaan akses jalan sehingga bantuan dapat segera dipasok melalui jalur darat dan warga pun bisa mencari pasokan makanan secara mandiri. Data korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah untuk sementara tercatat 21 orang meninggal dunia, 23 orang dilaporkan hilang, dan 15.000 jiwa terdampak kini terpaksa harus mengungsi. Kita akan perbarui pemirsa informasi mengenai penanganan korban banjir di Aceh Timur Aceh dengan rekan kami Ilham Zulfikar. Selamat malam Ilham, seperti apa proses ataupun juga upaya pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak hingga hari ini? Ya, baik pemirsa. Dapat saya kabarkan di mana hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan terobosan langsung ke 3 daerah yang terisolir, yaitu di Kecamatan Serbajadi, Kecamatan Penarun, dan Kecamatan Simpang Jernih. Ya, pemirsa dapat diketahui bahwa 3 kecamatan tersebut dari pertama hingga saat ini masih terisolir dan sebanyak 7.000 warga masih terperangkap di kecamatan tersebut. Ya, hari ini 3 kecamatan tersebut akan dikirim bantuan sembako oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui helikopter dan perahu karet. Ya, di mana akses jalan menuju ke 3 kecamatan tersebut masih dalam kategori lumpuh total.
Ya, untuk akses listrik dan internet di kawasan tersebut juga masih belum bisa diakses, pemirsa. Ya, ya, selain di Kabupaten Aceh Timur juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwasanya di Kabupaten Aceh Tamiang juga diterjang banjir selama 8 hari. Namun untuk hari ini banjir di daerah tersebut sudah mulai berangsur surut. Ya, untuk akses internet dan seperti uh, uh, internet dan transportasi serta penyediaan air bersih di daerah tersebut belum juga bisa dikonsumsi dengan baik. Ya, pemirsa juga di mana ketinggian air sebelumnya di kecamatan tersebut yaitu untuk di daerah-daerah hilir yaitu mencapai 2 hingga 3 meter. Ya, pemirsa dapat saya kabarkan juga di mana untuk saat ini masyarakat di di 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut untuk saat ini yang mengungsi sebanyak 206.000 jiwa dan dinyatakan meninggal dunia 8 jiwa. Pemirsa. Baik Ilham, dari informasi yang barangkali Anda terima, sekalipun memang akses komunikasi di sana terbatas, bagaimana kondisi mereka dan apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana? Ya, informasi yang kita dapat semalam di mana untuk saat ini masyarakat di daerah di 3 kecamatan tersebut sangat membutuhkan makanan pokok, pemirsa. Ya, seperti kemarin mereka mencoba untuk menerobos ke hilir, namun belum bisa untuk mengakses sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan balik, yaitu dengan cara dari udara, dari perairan dan dari jalan lintas untuk pemotongan atau estafet secara bergilir. Baik, Ilham, informasi terakhir, adakah memang lokasi semacam lapangan begitu ya yang mungkin bisa difungsikan sebagai lokasi pendaratan helikopter untuk mendistribusikan bantuan di Aceh Timur? Ya, untuk di Aceh Timur sendiri itu sudah disediakan helipad dan untuk penurunan heli, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Namun yang dibutuhkan saat ini masyarakat untuk penyaluran ke daerah-daerah di 3 kecamatan tersebut. Oke. Dan untuk di desa Lokop sendiri itu perkotaan sudah rata dengan tanah dan ditutupi oleh balok-balok kayu yang dibawa oleh banjir bandang tersebut. Dan sehingga menjadi perkotaan itu menjadi lapangan sendiri dengan sendirinya yang terbawa. Baik. Baik, terima kasih Ilham Zulfikar atas laporan Anda langsung dari Aceh Timur. Kami harapkan bantuan segera bisa tercapai di titik-titik yang terdampak paling parah di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, jasad ibu dan anak 2 korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhasil ditemukan oleh tim Satuan Brimob Polda Riau. Kedua korban ini teridentifikasi sebagai Fani Ramaputri, 31 tahun, dan putranya Faris Al-Fatih, 6 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dalam kondisi berpelukan, usai terseret derasnya arus banjir bandang yang melanda permukiman warga di kawasan Kampung Kunyik, Kecamatan Palembahan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jenazah keduanya kemudian dibawa ke Musola Baitul Ikhlas Jorong, Subarang untuk keperluan identifikasi dan penanganan lanjutan oleh petugas berwenang. Hingga saat ini upaya penyisiran korban masih terus dilakukan di sejumlah titik rawan. Medan yang licin dan tertutup material lumpur menjadi tantangan bagi petugas dan relawan dalam melakukan pencarian. Ya, dan saat ini pemirsa saya sudah terhubung dengan salah satu warga di Agam, Sumatera Barat, yakni Bapak Mulyadi yang hingga saat ini anggota keluarganya masih belum ditemukan. Kami akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mulyadi. Salam Bau. Baik, kami turut prihatin tentunya dengan apa yang terjadi dengan bencana alam yang melanda di lokasi Anda. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu kondisi Anda saat ini seperti apa Pak Mulyadi? Dan Anda sekarang berada di mana?
Eh, Saya berada sekarang di Lubuk Basung, Bu, untuk mencari ibu dan bapa di rumah sakit. Sampai sekarang belum ditemukan. Ibu, bapa, adik, dan kemenakan berdua orang, Bu. Baik, terakhir kali Anda masih bisa melihat atau bersama dengan keluarga Anda ini kapan Pak Mulyadi? Hari Selasa, Bu. Bisa diceritakan apa yang terjadi pada saat itu terakhir kali Anda berkumpul bersama keluarga? Ya, berkumpulnya seperti makan-makan itulah, Bu, kan. Pas hari Kamis sore itu udah terjadilah banjir itu, kan. Seperti apa proses Anda kemudian terpisah dengan masing-masing keluarga Anda, Pak Mulyadi? Ya, sedih lah, Bu, ya. Apa ya? Yang apa kan ini dia, Bu. Yang diharapkan bertemu lah kelima-limanya famili saya itu, kan. Baik, apa yang Anda lakukan bersama keluarga pada saat itu hingga pada akhirnya air bah datang dan memisahkan Pak Mulyadi dengan anggota keluarga? Saya nggak ada di lokasi itu, Bu. Yang ada bapak dan ibu dan adik kemenakan saya dua orang itu, kan. Yang berada di rumah kejadiannya itu. Baik, artinya Anda berbeda lokasi ya dengan keluarga Anda pada Ya. saat kejadian, Pak Mulyadi? Iya, Bu. Sejauh ini Pak Mulyadi, apa upaya yang barangkali Anda lakukan sendiri maupun juga tim SAR lakukan untuk menemukan keluarga Bapak? Ya, diutamakan apalah, Bu, ya. Selamat dia famili dan keluarga kelimanya itu. Dan sekarang saya udah mencari di rumah sakit atau di tempat pengungsian, belum ada jumpa, Bu. Baik, pada saat terakhir kali Pak Mulyadi berada bersama dengan keluarga begitu ya, kemudian tiba-tiba terjadi banjir bandang, apa yang Bapak lihat dan juga Bapak dengar pada saat itu, Pak? Apa, Bu? Apa yang Bapak dengar dan juga Bapak lihat pada saat hari kejadian? Ya, udah hancur semuanya rumah-rumah itu, kan. Di kampung itu udah rata semuanya, Bu. Baik, terakhir mungkin Pak Mulyadi, harapan Anda, karena ini saat ini masih dalam proses pencarian, apa yang kemudian Anda harapkan dan juga akan Anda upayakan agar keluarga bisa segera ditemukan, Pak Mulyadi? Iya, Bu. Baik, Pak Mulyadi, kami harapkan keluarga Anda bisa segera ditemukan, Anda pun juga bisa berkumpul secepatnya dan kondisi di sana segera membaik. Jaga selalu kesehatan Anda. Terima kasih atas waktu Anda di Kabar Utama, Pak Mulyadi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Rekaman video warga protes pembagian bantuan tidak merata di Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Nasi sampai masih di situ. Kami nak makan nasi dah. Nasi sampai masih di situ. Kami nak makan dah. Macam itu macam Tapi air itu dah. Undo lewat dulu. itu nombor cari. Kami nak makan nasi. Lah ada di sana dia jadi lurah. Tapi lurah kan sana esnya. Ada balik dah, Bu. Terlanjur tadi dia balik loh. Inilah video protes seorang ibu bernama Erni di Kelurahan Genuang Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ibu Erni protes kepada aparat kelurahan karena menurutnya pembagian bantuan untuk korban banjir tidak merata. Bahkan ia mengaku belum mendapatkan bantuan dan mengungkapkan pembagian bantuan tebang pilih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, tidak terkoordinir dengan baik, sehingga pembagiannya pun tidak merata kepada warga Kota Padang.
BPBD Sumbar menghimbau kepada para donatur yang ingin memberikan bantuan kepada korban banjir bandang ke kabupaten dan kota yang terdampak di Sumbar sedapat mungkin melaporkan ke posko-posko setempat seperti BPBD pemerintah kabupaten, kota agar terkoordinir dan pembagiannya bisa merata. Masih sampai masih di situ. Kami nak makan nasi dah. Masih sampai masih di situ. Kami nak makan dah. Macam ikut macam Banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan menyisakan kisah pilu bagi warga. Ribuan batang kayu berukuran sangat besar masih berserakan di lokasi banjir bandang. Banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan menyisakan kisah pilu bagi warga. Ribuan batang kayu berukuran sangat besar masih berserakan di lokasi banjir bandang. Banjir bandang yang menghantam 3 desa tersebut meluluh lantakan hampir seluruh rumah warga tanpa menyisakan apapun. 3 desa padat penduduk itu hancur akibat banjir bandang. Tak hanya material lumpur, batang kayu yang sangat besar diduga kuat menjadi penyebab hancurnya permukiman warga. Tim SAR gabungan berjibaku mengevakuasi korban banjir bandang. Kondisi lumpur yang sangat tebal menghambat pergerakan dan memperlambat proses evakuasi. Sebelum mencapai lokasi, tim SAR gabungan menghadapi kendala besar termasuk akses jalan yang terputus dan jembatan yang rusak. Akibat tidak dapat dilalui kendaraan, tim SAR harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai daerah yang terdampak. Setelah tiba di lokasi, petugas menemukan sejumlah korban yang diduga terseret derasnya arus sungai. Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Hingga hari ke-7 bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tercatat sudah 86 korban tewas ditemukan dan 508 korban luka-luka. Tim TV One mengabarkan. Sebelum bencana, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur dengan hamparan pematang sawah. Kini kondisinya porak-poranda pasca banjir bandang yang menerjang utara Sumatera. Hamparan padi membentang luas ini berlokasi di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga di daerah ini umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani padi. Sedikitnya terdapat 4 desa di kecamatan tersebut, diantaranya Desa Aek Bontar, Tapian Nauli Saur Manggita, Sigiring-Giring, dan Desa Said Nihuta Kalangan 2. Selain menjadi mata pencarian warga, hamparan sawah nan hijau ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Tapanuli Tengah. Kini hamparan hijau seketika berubah menjadi porak-poranda akibat dihajar banjir bandang yang terjadi pada Selasa 25 November lalu. Jangankan untuk ditanami kembali dalam waktu dekat, bahkan petani pun kehilangan tempat tinggalnya. Banjir dan longsor dahsyat itu tak sekadar meluluh lantakan ratusan hektar lahan pertanian warga. Hampir 50 warga Tapanuli Tengah tewas dan hingga kini masih puluhan orang yang dinyatakan hilang. Tim TV One mengabarkan. Akses darat terputus, helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat mengirim bantuan logistik melalui jalur udara ke Kota Langsa.
Kodam Iskandar Muda mendukung operasi kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dengan mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan. Pengiriman dari Lanut Sultan Iskandar Muda pada Selasa pagi dilakukan dengan menggunakan helikopter Mi-17V5 yang mampu menjangkau wilayah sulit dan memiliki daya angkut besar. Bantuan dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan akibat akses jalan penghubung terputus dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak banjir bandang. Pemirsa, berikut ini kami hadirkan sejumlah data seputar bencana alam yang terjadi di Sumatera. Update data per tanggal 2 Desember 2025, total keseluruhan sebanyak 712 orang meninggal dunia, di mana 507 orang hilang dan juga 2.564 orang luka-luka. Ini terjadi di 50 kabupaten terdampak, 9.400 rumah rusak pemirsa, dan juga 323 fasilitas pendidikan rusak, serta ratusan jembatan pun juga rusak. Kemudian di tanggal 2 Desember 2025 hari ini, di Aceh pemirsa 218 orang ditemukan meninggal dunia secara total, kemudian juga 227 orang hilang, 1.838 orang luka-luka, dan juga 5.400 rumah rusak. 205 fasilitas pendidikan rusak serta jembatan rusak ini sebanyak 204 dan ini terjadi di 18 kabupaten terdampak. Di Sumatera Barat pemirsa, jumlah korban meninggal dunia ini adalah sebanyak 193 orang, di mana korban yang dinyatakan hilang sebanyak 117 maksud kami, kemudian juga korban luka-luka ini berjumlah 112 orang dan ada 2.734 rumah yang rusak, 86 fasilitas pendidikan yang rusak parah dan juga jembatan yang juga terputus aksesnya ini sebanyak 66 dan terjadi di 15 kabupaten terdampak. Kita bergeser ke Sumatera Utara pemirsa, sebanyak 301 orang meninggal dunia, 163 orang dinyatakan hilang. Kemudian yang luka-luka ini adalah sebanyak 614, sebanyak 1.160 rumah di sana juga rusak, 32 fasilitas pendidikan ini juga terdampak pemirsa, beserta juga 29 jembatan yang terjadi di 17 kabupaten terdampak. Pemirsa, sejumlah personel TNI dikerahkan mengirim bantuan melalui danau untuk korban banjir bandang di kawasan Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dengan berbekal perahu karet, personil TNI dari Kesatuan Detasemen Perbekalan dan Angkutan Militer Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menempuh Danau Singkarak untuk ke lokasi pemukiman warga terdampak banjir bandang. Transportasi ini yang paling mungkin dilakukan untuk menjangkau pemukiman warga karena akses jalur darat masih tertutup material longsoran. Salah satunya akses transportasi menuju Nagari Malolo, Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar ini hanya melalui Danau Singkarak. Pencarian dan evakuasi korban banjir bandang serta tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali terkendala hujan yang terus turun sejak pagi. Pencarian dan evakuasi korban banjir bandang serta tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini dilakukan tim gabungan Polda Riau bersama Basarnas dan unsur SAR lainnya. Cuaca yang tidak bersahabat ini membuat proses penyisiran di titik-titik rawan menjadi lambat dan berbahaya bagi personel di lapangan. Meski pencarian dan evakuasi terkendala, namun alat berat terus bergerak untuk membuka akses di 10 titik longsor. Hal ini dilakukan agar 500 kepala keluarga yang masih terisolasi dapat segera dievakuasi dan diberikan bantuan.
Banjir bandang yang melanda Aceh Utara membuat sejumlah desa terisolasi. Salah satunya Desa Uleblang di Kecamatan Disam. Daerah-daerah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara belum seluruhnya dapat terjangkau karena banjir masih merendam akses jalan penghubung. Untuk menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi warga desa yang terisolasi banjir, Polres Kota Lok Sumawe harus berjalan kaki melalui tebing longsor hingga sampai ke pemukiman warga. Warga Desa Uleblang menerima bantuan makanan dan air minum yang disalurkan petugas Polres Kota Lok Sumawe. Dikabarkan ketinggian banjir di Desa Uleblang sempat mencapai 3 hingga 4 meter. Di Kecamatan Nisam dan sejumlah desa yang belum tersentuh bantuan dikarenakan banjir belum surut seluruhnya. Pemirsa, dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Telkomsel menegaskan komitmennya untuk melayani sepenuh hati dengan kesiapan jaringan, kemudahan jangkauan layanan, serta keunggulan produk untuk masyarakat. Telkomsel akan memberikan pelayanan terbaik. Telkomsel melakukan serangkaian langkah strategis dalam peningkatan kesiapan jaringan selama periode Nataru, khususnya layanan video streaming, sosial media, dan online gaming. Adapun jaringan 5G Telkomsel telah tersedia di kota-kota prioritas yang didukung oleh total lebih dari 5.000 BTS 5G pada akhir 2025 yang diperkuat dengan teknologi AI dan Autonomous Network. Telkomsel itu sudah menyiapkan lebih dari 5.000 BTS 5G. Ini meng-cover secara prioritas. Jadi memang kita membangun itu sesuai dengan demand dari market gitu ya. Dan itu bertahap, karena memang secara spektrum tadi Ibu sampaikan masih terbatas, tapi itu tidak menghalangi kami gitu ya untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, supaya accessibility yang didapatkan juga kaitan dengan konektivitas internet, terutama ya untuk mengakses seperti video streaming, terus game online dan juga media sosial itu lebih nyaman jika memakai 5G. Untuk kebutuhan pelanggan kaitan dengan digitalisasi gitu ya, termasuk penggunaan media sosial, kemudian juga video streaming dan juga game online, tentunya akan membutuhkan kapasitas network yang lebih besar, karena memang tempat berkumpul itu bisa dibilang menjadi prioritas untuk kami lakukan upgrade dari kapasitas dan juga perbaikan dari layanan. Nah, ini menjadi komitmen di sisi Telkomsel juga untuk selalu memberikan layanan terbaik. Melalui program Siaga Naru ini, Telkomsel berkomitmen melayani sepenuh hati untuk menemani setiap perjalanan dan kebersamaan masyarakat Indonesia di berbagai momen spesial, termasuk Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak. Otoritas Jasa Keuangan menggelar kegiatan apresiasi kepada media massa yang selama ini berperan aktif dalam mengawal sektor jasa keuangan nasional. Sepanjang 1 tahun terakhir, perhatian dan pemberitaan media terhadap sektor keuangan dinilai sangat luas, termasuk kritik dan diskusi yang turut memperkuat fungsi pengawasan OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan pemberitaan media diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat sektor jasa keuangan, mendorong pertumbuhan industri, hingga berdampak pada perkembangan perekonomian nasional. Ternyata perubahannya sedemikian cepat sehingga yang menyampaikan. Ini kesempatan OJK apresiasi media massa karena selama setahun ini dukungan serta perhatian, peliputan, pemberitaan yang terkait dengan sektor jasa keuangan maupun secara lebih khusus terkait dengan informasi maupun diskusi, termasuk juga kritisi ya terhadap OJK luas sekali dan maupun pada sektor jasa keuangan. Dan tentunya kita harapkan ini bisa memberikan kontribusi yang baik pada masyarakat, pada penguatan sektor jasa keuangan dan juga pada gilirannya pertumbuhan di industrinya maupun di perekonomian nasional. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah rumah terbuat dari kayu jati di Kabupaten Blora ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa, namun 1 buah unit minibus dan 2 ekor sapi ikut terbakar.
Video rekaman warga ini memperlihatkan kobaran api yang membakar rumah milik warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Warga nampak panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan dibantu jajaran kepolisian dan TNI guna memadamkan api. Dari hasil olah kejadian perkara, diduga api berasal dari kelalaian pemilik rumah yang membuang puntung rokok yang masih menyala ke tumpukan jerami kering sisa pakan sapi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 300 juta rupiah. Angin kencang dan hujan deras mengakibatkan sejumlah rumah hancur tertimpa pohon di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut, pemirsa, membuat warga sekitar panik lantaran angin yang berhembus sangat kencang disertai hujan deras. Menurut keterangan warga, angin kencang membuat sebuah pohon mangga roboh dan menimpa rumah-rumah sehingga hancur. Petugas dari Kecamatan Curug masih melakukan pendataan mengenai rumah warga yang rusak parah maupun rusak ringan. Pemirsa, buronan kelas kakap Dewi Astuti, otak penyelundup 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, akhirnya diringkus operasi senyap lintas negara di Sihanoukville, Kamboja. Penangkapan Dewi Astuti melibatkan BNN, Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh, hingga BAIS TNI. Dewi Astuti juga buronan Korea Selatan diamankan saat menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville. Setibanya di Indonesia, Dewi Astuti akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap alur pendanaan, logistik, dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah negara. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami menyoroti sebagian diantaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Dua korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ditemukan oleh tim Satuan Brimob Polda Riau yang diberbantukan ke lokasi bencana. Kedua korban merupakan seorang wanita bernama Fani Rama Putri dan putranya Faris Al-Fatih. Keduanya meninggal dunia usai terseret derasnya arus banjir bandang yang melanda Kampung Kunyik, Kecamatan Palembahan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hingga saat ini upaya pencarian korban masih dilakukan. Medan yang licin dan tertutup material lumpur menjadi tantangan bagi petugas dan relawan dalam melakukan pencarian. Tebalnya material lumpur di lokasi bencana membuat proses evakuasi korban meninggal dunia di Tapanuli Tengah berjalan lambat dan penuh tantangan. Sebelum mencapai lokasi, tim SAR gabungan harus melalui akses jalan yang terputus dan jembatan yang rusak. Mereka terpaksa harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai daerah yang terdampak. Hingga hari ke-7 bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 86 korban tewas ditemukan dan 508 korban menderita luka-luka. Diduga keracunan menghirup asap genset saat mati lampu, satu keluarga di sebuah ruko di Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, tewas. Korban berjumlah 3 orang, terdiri dari seorang suami bernama Sugandi, istrinya Juliana, serta anaknya Zaki berusia 8 tahun. Diduga korban sudah tewas 2 hari lalu dan warga pun mendobrak pintu ruko itu untuk mengevakuasi korban. Kini ketiga jasad berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama hari ini, pemirsa. Setelah ini Anda akan menyaksikan kabar khusus Rapimnas Kadin 2025. Saya Tiara Haraha, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome,